Halo semua, selamat datang di Mainan Pulang Kerja. Pada video kali ini kita akan ngomongin Kanki Story Michi. Sebelum kita bahas sepatunya, kita lihat dulu boxnya. Ini dia boxnya. Boxnya pakai box yang biasa di sepatu Kanki lain ya. Saya pikir karena ini sepatu kolaborasi dengan Dr. Tirta, boxnya bakal spesial. Tapi ya nggak apa-apa sih karena boxnya ini kualitasnya bagus. Jadi dia lumayan keras dan nggak polosan gitu ya. Dia dikasih warna hitam gini. Terus di bagian atasnya ini ada logo Kanki warna merah. Terus di bagian sininya ada tulisan Kanki karena kita peduli, dan di sini ada lubang ya. Di sini ada tuh kelihatan talinya, jadi ntar dia bisa ditarik, ditenteng gitu. Terus di sisi sininya kayak awan-awan Jepang gitu. Di sisi sininya ada tulisan Move It Kanki. Di bagian bawahnya polos. Dan di sisi sininya ada label sizingnya ya. Tipe sepatunya, Story Michi, siluet sepatunya, dan ukurannya. Saya pakai ukuran 42 dan ini true to size buat saya. Sekarang kita buka. Dalamnya warna coklat kerdus gini. Terus yang menarik, kita tuh dapat insole tambahan ya. Tuh, kayak gini. Terus untuk kertas minyaknya dia warna putih dan ada logo Kankinya yang banyak. Sekarang kita balik lagi ke sepatunya. Pertama kita ngomongin siluetnya. Siluetnya ini sepatu running ya, dengan midsole yang lumayan tebal. Jadi dia agak beda dengan sepatu Kanki Dr. Tirta yang pertama. Kalau yang pertama itu nggak begitu running oriented, sedangkan ini kelihatan banget lebih ke arah sepatu runningnya. Lanjut ke uppernya dari bahan mesh, dan meshnya ini lembut, dipegang-pegang ini enak. Dan juga tentu karena mesh gini, dia sirkulasi udaranya bagus ya. Terus meshnya juga bukan yang biasa aja desainnya, dia ada kayak desain wajik gitu di bagian two boxnya. Di bagian samping ini kayak wave gitu. Terus di sininya dia ada logo Kanki dengan rubber. Lalu di bagian heel counternya ini dikasih rubber juga, dan heel counternya ini bagus ya, dia lumayan keras, jadi bagus buat kestabilan. Di sisi belakang seperti ini ada tulisan Esmichi. Terus di bagian ujung sini dia pakai mesh yang dikasih padding agak banyak, jadi dipegang-pegang empuk. Untuk sisi dalamnya seperti ini ya, mirip dengan luarnya, cuma dia lebih polos. Untuk sizing sepatu ini true to size seperti yang tadi saya bilang, dan saya masih dapat cukup ruangan ya di dalam sini, jadi mungkin buat yang berkaki lebar sepatu ini masih cocok. Terus lanjut ke lubang tali sepatunya. Lubang tali sepatunya ini pakai rubber dan dia dikasih motif kayak apa ya, kayak api gitu ya, dengan warna yang senada dengan uppernya. Lanjut ke talinya. Talinya dia pakai model yang pipih, dan juga menurut saya panjangnya pas ya, nggak terlalu kepanjangan. Diikatnya pun enak, jadi kayak nggak gampang lepas, jadi bagus lah untuk talinya. Lanjut ke tangnya dari mesh juga. Di bagian depan sini ada rubber dengan tulisan Kanki X Tirta. Untuk tangnya ini dia nggak begitu berpadding ya, jadi minimalis untuk paddingnya. Terus di bagian dalam sininya dia ada loophole-nya gitu buat tali sepatunya, supaya tangnya ini nggak gerak-gerak. Lanjut ke lining sepatunya. Liningnya ini dikasih bahan tambahan, dan ini dipegang lebih lembut lagi. Jadi ketika bersentuhan dengan kaki ini terasa nyaman. Selain di kolarnya sini, di bagian dalam tangnya juga dikasih bahan yang sama ya. Jadi kena kaki ini enak. Cuma bedanya kalau di tangnya nggak begitu berpadding, di kolar sini paddingnya lumayan, baik itu bagian samping ataupun bagian belakang. Jadi bisa mengunci kaki kita dengan baik, selain juga menambah kenyamanan. Lanjut ke insole-nya. Insole-nya bisa dicabut. Nah, insole-nya kayak gini ya. Dan kita dapat dua pasang. Yang pertama ini yang ada gambar naganya. Terus yang kedua ini. Bedanya apa? Kalau yang logo Kanki ini dia lebih ringan dan berasa kayak agak kopong ya. Jadi nggak begitu empuk kecuali di bagian yang ada logo Kanki sama di arc-nya sini. Selain itu bagian atasnya juga keset, apalagi ditambahin tonjolan-tonjolan gini ya. Jadi terasa lebih ngegrip ke kaki. Sedangkan yang naga ini, dia bagian atasnya ini agak licin, cuma dia padat ya. Walaupun jadi tambah berat, tapi berasa lebih empuk.
Jadi mungkin saya tangkap itu untuk yang logo naga ini lebih ke pemakaian casual, sedangkan yang logo kaki ini lebih ke pemakaian performance. A few moments later. Lanjut ke midsole-nya. Midsole ini seperti yang tadi saya bilang di awal, lumayan tebal. Dan di sini kelihatan ya bahwa stack height-nya agak beda antara yang depan dan yang belakang. Terus juga secara desain menarik, jadi dia nggak polos-polos aja, dia ada guratan-guratannya gitu. Di bagian belakangnya seperti ini, dan di sisi dalamnya seperti ini. Lanjut ke outsole-nya. Outsole-nya ini ada rubbernya, cuma rubbernya tidak mengcover seluruh bagian bawah. Mungkin ini juga untuk membantu supaya sepatu ini bobotnya bisa berkurang. Tapi walaupun begitu, menurut saya rubbernya bagus ya. Jadi dia dipakai di tempat kering itu cukup keset. Jadi oke lah traksinya. Dan kayaknya di tempat basah pun masih oke karena di tempat keringnya tuh keset banget. Jadi dia kayak ada dicit-dicit gitu kalau kita pakai di lantai. Lalu gimana rasa pakainya? Rasa pakainya sepatu ini empuk dan berasa banget terutama di bagian tengah ke belakangnya midsole ini. Cuma empuknya itu bukan empuk yang ambles kayak nginjek bantal ya. Jadi dia tuh turun gitu, nanti pas udah eh, lumayan turun dia akan ada feedback ke atasnya lagi. Jadi bukan yang ambles gitu, tapi kita dibantu untuk balik lagi ke atas. Cuma juga bukan yang apa reboundnya cepet ya, dia agak pelan. Jadi apa ya? Jadi reboundnya itu nggak mengintimidasi kita buat lari atau jalan cepet gitu. Jadi untuk pemakaian casual menurut saya masih oke. Jadi ya nyaman sih buat misalnya. Cuma kalau buat selera saya lebih suka yang lebih lembut dan lebih ambles sih. Cuma ya itu selera saya aja. Lalu gimana kesimpulannya? Sepatu ini harganya itu di bawah 300.000 dan menurut saya ini super duper worth it. Karena apa? Karena menurut saya kualitasnya ini bagus banget buat harganya gitu. Uppernya lembut, dipakainya enak, sirkulasi udaranya juga bagus, terus sizingnya juga bagus ya. Buat kaki lebar pun kayaknya masih oke. Terus midsole-nya juga empuk, empuknya enak, dan dia tidak mengintimidasi seperti tadi saya bilang, sehingga mau dipakai casual pun atau dipakai lari masih enak, terutama buat yang pemula. Cuma kalau dari saya sih untuk desain menurut saya nggak keren-keren banget tapi juga bukan yang jelek jadi oke-oke aja dan ya itu selera pribadi ya jadi ya overall sepatu ini sih bagus banget apalagi lihat dari harganya menurut saya sepatu ini nggak kalah dengan sepatu-sepatu yang harganya jauh di atasnya jadi ya menurut saya sepatu ini worth the money dan oke banget. Mungkin segitu pendapat dari saya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya tambah semangat untuk bikin video. Untuk sepatu bekas review ataupun sepatu baru, insya Allah linknya akan saya taruh di deskripsi. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.